biasanya kita tahu seminar itu hanya sekedar seminar umum, di sini kita melengkapi juga dengan kegiatan bimbingan teknis. Dan tidak hanya satu, kabar baiknya adalah Selamat datang di podcast Inspirasi Pendidikan Vokasi jurusan Produksi Pertanian Politeknik Negeri Jember. Gak JPP, gak oke. Pada episode kali ini, kita akan membahas tentang acara tahunan yang diadakan oleh jurusan Produksi Pertanian, yaitu Semanistani 2025. Bersama saya, Danang Dwi Prayoga, kita akan berbincang-bincang menggali informasi dari narasumber kita yang luar biasa dan menjadi part of Semanistani 2025. Pada episode kali ini, kita akan menghadirkan dan memperkenalkan kepada Sobat JPP salah satu dosen hebat yang kami hormati dan banggakan, yaitu Ibu Dian Galuh Pratita, sebagai Ketua Panitia Semanistani tahun 2025. Beberapa menit ke depan, kita akan berbincang, menggali informasi yang bermanfaat seputar Semanistani 2025 bersama Ibu Dian Galuh. Selamat pagi Ibu, bagaimana kabarnya hari ini? selamat pagi Denang. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Bagaimana nih rasanya menjadi salah satu narasumber di podcast JPP kali ini, khususnya terkait Semanistani tahun 2025? Tentunya saya sangat senang sekali bisa mendapatkan kesempatan yang luar biasa untuk hadir sebagai narasumber mungkin ya sebutannya dalam podcast di jurusan produksi pertanian, apalagi untuk membicarakan agenda tahunan dari jurusan kita yang kita banggakan. Oke Ibu, selanjutnya kita akan berbincang terkait Semanistani tahun 2025. Tapi sebelumnya, buat teman-teman yang belum mengenal Ibu Dian lebih dalam, bolehlah kita mengenal Ibu Dian terlebih dahulu. Siapa sih Ibu Dian ini? Oke, perkenalkan saya Dian Galuh Pratita, saya seorang dosen atau staf pengajar di Politeknik Negeri Jember, khususnya di jurusan produksi pertanian. Saya dikenal dengan Ibu Dian, biasanya mahasiswa memanggil saya. Kali ini saya ditugaskan oleh jurusan produksi pertanian sebagai ketua panitia atau person in charge dalam Semanistani Politeknik Negeri Jember tahun 2025. Oke, jadi itu teman-teman sekilas perkenalan dari Ibu Dian. Langsung saja nih Bu, kita akan membahas tentang Semanistani 2025. Apakah Ibu sudah siap berbagi informasi? Siap. Oke, baik Ibu Dian, bisa menceritakan sedikit tentang apa sih Semanistani dan tujuannya itu untuk apa acara ini? Baik, Semanistani Politeknik Negeri Jember itu merupakan singkatan dari Seminar Umum dan Bimbingan Teknis Pertanian Politeknik Negeri Jember. Acara ini telah diadakan sejak tahun 2020, di mana kita tahu di tahun itu kita sedang dalam kondisi COVID, kemudian dilanjutkan setiap tahunnya secara rutin hingga saat ini sehingga usia dari Semanistani sudah mencapai lebih dari 5 tahun. Acara ini seperti dengan tagline-nya, ada beberapa agenda di dalamnya. Yang pertama adalah seminar umum yang akan mendatangkan 4 pemateri. Yang pertama tentunya dari dosen atau staf pengajar dari luar negeri. Kemudian yang kedua adalah dari kementerian karena kita akan melihat bagaimana pertanian dari sisi kebijakan pemerintah. Kemudian pemateri ketiga nanti akan datang dari praktisi, umumnya adalah pemilik dari perusahaan terkait di bidang pertanian sesuai dengan tema besar setiap tahunnya. Kemudian tidak lupa yang keempat adalah narasumber internal atau dosen dari Politeknik Negeri Jember sendiri sebagai salah satu sarana untuk menyebarkan baik informasi dan juga pengetahuan dari internal Politeknik keluar. Kemudian selain seminar umum ada juga seminar paralel di mana nanti akan ada presentasi secara daring ataupun luring dari para pemakalah yang akan diterbitkan di proceeding yang sudah ber-ISBN. Kemudian yang ketiga adalah bimbingan teknis. Jadi kelebihan dari Semanistani biasanya kita tahu seminar itu hanya sekedar seminar umum. Di sini kita melengkapi juga dengan kegiatan bimbingan teknis. Dan tidak hanya satu, kabar baiknya adalah BIMTEK dari jurusan produksi pertanian itu ada dua.
modul 1 dan juga modul 2 yang diadakan di setiap bulan. Jadi ada 1 bulan BIMTEK 1 dan bulan berikutnya adalah BIMTEK 2. Nah, untuk itu Semanis Tani diharapkan bisa menjadi wadah bagi seluruh sivitas akademika khususnya di internal Polij untuk bisa menyebarluaskan baik pengalaman kemudian juga teknis dalam berbudidaya kepada seluruh masyarakat karena targetnya sangat luas. Seperti itu. Wah, menarik sekali ya, Bu. Untuk, Semanis Tani dari tahun ke tahun memang memiliki daya tarik yang luar biasa. Entah dari tema yang diusung atau narasumber yang didatangkan, seperti itu. Tentunya narasumber yang didatangkan memang sudah berpengalaman dan ahli di bidangnya. Dan untuk tema Semanis Tani tahun 2025, ini mengusung tema apa, Bu, kalau boleh tahu? Baik, secara garis besar sebetulnya tema kita tahun 2025 tentang smart agriculture. Secara khusus akselerasi program prioritas nasional melalui optimalisasi produksi pertanian, seperti itu, Dena. Sehingga pemateri-pemateri yang kita datangkan tentunya akan mensupport itu semua. Mengapa kita menggunakan tema tersebut? Tentu itu sesuai dengan sejalan, yang pertama dengan astacita dari, pemerintah, kemudian juga sejalan dengan visi misi dari Politeknik Negeri Jember. Seperti itu. Oke. Baik, Bu Dian, sebelum kita lanjut, kita akan melihat satu tayangan berikut ini. Baik, Bu Dian, sebagai ketua panitia pada Semanis Tani tahun ini, bagaimana proses persiapan dari Semanis Tani tersendiri? Apakah ada tantangan khusus yang dihadapi dan kapan seminar ini akan dilaksanakan? Baik, jadi untuk persiapannya, karena ini acara besar dan sudah agenda tahunan, khusus yang 2025 kita sudah persiapkan dari akhir tahun kemarin. Jadi di akhir tahun 2024 kita sudah mulai mempersiapkan baik tim, kemudian apa saja yang nanti akan kita butuhkan khususnya secara administratif, dan untuk kegiatan ini kita akan laksanakan di 3 bulan, di bulan Juni, bulan Juli, dan juga Agustus. Untuk seminar umum kita akan lakukan di tanggal 4, kemudian seminar paralel 5 Juni, 4 dan 5 Juni, kemudian BIMTEK atau Bimbingan Teknis 1 nanti di bulan Juli, dan yang terakhir Bimbingan Teknis 2 di bulan Agustus, seperti itu. Untuk tantangannya tentu karena kondisi secara pemerintahan sekarang banyak sekali kebijakan-kebijakan baru yang diterapkan secara mendadak ya. Jadi banyak hal tentu yang sudah banyak berubah dari persiapan yang sudah kita lakukan sejak akhir tahun yang lalu. Tapi karena usia dari Semanis Tani yang sudah 5 tahun, insya Allah kami tetap bisa menyelenggarakan ini dengan berbagai keterbatasan dan dukungan yang ada. Seperti itu. Baik, kalau menurut informasi yang didapat, Semanis Tani tahun ini dilaksanakan secara online. Lantas, mengapa Bu Semanis Tani tahun ini dilaksanakan secara online? Padahal tahun sebelumnya dilaksanakan secara tatap muka atau langsung. Ya, 2 tahun sebelumnya memang sudah tatap muka, jadi kita hybrid, tapi 80% kita tatap muka langsung dengan berbagai kemeriahan tentunya. Untuk yang tahun ini dengan berbagai, alasan terutama perubahan kebijakan yang ada, kita
akan melaksanakan full daring, jadi tidak hybrid, tenang. Tetapi tidak usah khawatir, narasumber yang kita datangkan tetap berkualitas, kemudian juga fasilitas yang akan diterima oleh para peserta juga tetap, tidak ada yang berubah, hanya pelaksanaannya saja secara daring dan kami rasa, itu tidak masalah karena di awal tahun 2020 pun kita juga berhasil melaksanakan kegiatan ini secara daring, seperti itu. Kita tetap optimis dengan berbagai hal yang akan kita hadapi di depan. Baik, seperti itu. Berarti Semanis Tani ini dimulai ketika adanya pandemi Covid, Bu? Ya, tahun 2020 sudah dimulai, lanjut 2021 dan hingga saat ini full daring, kemudian, karena sudah peralihan dari pemulihan Covid kita hybrid, tapi masih ya persentase 50-50, kemudian lanjut lagi yang sejak 2 tahun kemarin itu sudah lebih banyak kita luring, jadi pemateri khususnya dari pemerintahan, kementerian, badan riset, dan juga dari praktisi kita hadirkan. Seperti itu, Denang. Tapi ini tidak usah khawatir, tetap akan semeriah seperti tahun-tahun sebelumnya. Oke, baik. Untuk inovasi nih, Bu. Inovasi apa aja yang diterapkan dalam penyelenggaraan Semanis Tani tahun ini? Inovasi tentu dari segi narasumber ya, Denang, kita tidak sama narasumbernya dari setiap tahun, berdasarkan rapat yang sudah kita selenggarakan. Jadi semua narasumber kita pilih secara presisi, baik dari segi, latar belakang background pendidikan serta pengalaman yang telah dimiliki. Kemudian juga dari segi, tema yang kita angkat itu juga tidak sama, menyesuaikan dengan kebutuhan dan juga permasalahan yang ada di dunia pertanian. Karena diharapkan dalam Semanis Tani ini kita bisa sama-sama, eee, berbicara terkait pertanian saat ini tentunya khususnya di Indonesia dan juga mungkin bisa mendapatkan solusi dari berbagai sudut pandang, karena itu kita mendatangkan baik dari dosen, pemerintah selaku pemangku kebijakan dan juga, praktisi, seperti itu. Oke, dan untuk eh, pelaksanaan Semanis Tani, mungkin yang saya tahu dari tahun kemarin, Bu ya, acara berlangsung dengan cukup meriah, dihadiri banyak mahasiswa dari berbagai golongan. Lantas yang membedakan di Semanis Tani tahun ini, apakah ada yang berubah dari segi pelaksanaan atau susunan acaranya? Kalau pelaksanaan sama saja, hanya konsepnya sekarang daring, jadi kita akan berjumpa di ruang Zoom dan juga YouTube streaming. Jangan lupa kita juga ada YouTube streaming nanti, jadi siapapun bisa akses, siapapun bisa melihat seluruh rangkaian acara kita. eh, ti- dan sejauh ini pendaftaran sudah dibuka, teman-teman. Jadi siapapun yang mau mendaftar juga masih bisa. Sejauh ini sudah terekam, tidak hanya dari Politeknik Negeri Jember, tetapi juga dari politeknik lain. Dan tidak hanya dari Pulau Jawa, tapi juga dari Sumatera, Kalimantan, Sulawesi. Nah, setiap tahun kita memang biasanya ada dari Papua juga ada, kadang dari Nusa Tenggara juga ada. Ini belum masuk saja. Jadi kita bisa menjangkau ke seluruh wilayah, Denang, seperti itu. Wah, jadi Semanis Tani ini memang acara yang luar biasa ya, Bu. Padahal umurnya baru 5 tahun, Ya. tapi sudah menjadi acara yang luar biasa. Baik, Bu, kita bicara soal Semanis Tani lagi. Untuk target Semanis Tani ini, itu sebenarnya untuk siapa? Apakah untuk umum, petani, atau hanya mahasiswa saja? Ya, jadi target dari Semanis ini tentunya halayak umum. Terkhusus yang pertama dari Sivitas Akademika, baik dosen, kemudian juga peneliti dari lembaga terkait dan juga mahasiswa tentunya. Jadi tidak sedikit mahasiswa yang menjadi pemakalah dalam acara seminar paralel kita, dari tahun ke tahun, dan kemudian juga tidak hanya dari mahasiswa tetapi juga dari lingkungan luar seperti pengusaha, praktisi, petani juga ada, Dena. Dan sudah tercatat saat ini sudah masuk daftar dari petani yang masuk ke kita untuk, mengikuti seminar nasional dan juga bimbingan teknis. Karena yang kita sampaikan nantinya itu sangat, apa ya, sesuai dengan realita yang dihadapi oleh masyarakat khususnya di bidang pertanian, seperti itu. Semanis Tani pasti memiliki benefit yang didapatkan oleh para peserta. Untuk benefit yang didapatkan oleh para peserta, apakah ada efek jangka panjangnya atau hanya sekedar mendapatkan ilmu atau pengalaman saja lalu udah selesai gitu aja? Baik, kalau efek jangka panjang bagi mahasiswa,
Artikel yang telah diseminarkan akan kami publikasikan di proceeding beri SPN kami Agrupros, dan tentu itu untuk jangka panjang karena jejak digital tidak pernah hilang ya Danang, dan itu juga untuk syarat kelulusan dari, seorang mahasiswa juga. Kemudian untuk secara umum begitu pula dengan para dosen yang memasukkan artikelnya ke dalam, proceeding kami. Kemudian untuk masyarakat umum tidak hanya pengetahuan dan juga pengalaman dari bimbingan teknis, kita memberikan bukan hanya seperti seminar, tetapi juga ada modulnya, sehingga setelah selesai dari bimbingan teknis itu masih bisa dibaca dan dilakukan kembali di rumah dalam skala yang lebih besar mungkin dan dalam lingkup orang yang lebih banyak lagi, seperti itu, Dena. Jadi untuk Semanistani ini memang direkomendasikan untuk diikuti karena dampaknya akan jangka panjang ya Bu, untuk semua golongan nih ya. Baik, untuk Semanistani tersendiri nih Bu, dari yang tahun sebelumnya, ini apakah ada perbedaan dari segi pemaparan materi atau dari narasumber yang mungkin membahas tentang tema-tema yang diusung untuk Semanistani ini? Yang tentu berbeda adalah temanya, dan tentu setiap pemateri memiliki gaya tersendiri. Terkadang ada yang lebih banyak menampilkan tutorial dalam pengaplikasian teknologi pertanian, dan itu yang memang kami harapkan karena bagaimanapun kita adalah vokasi ya Danang, di mana lebih banyak praktek daripada teori, perbedaannya di situ sehingga yang lebih ditekankan nanti pada saat bimbingan teknis tidak hanya materi tetapi banyak video tutorial yang akan disampaikan oleh narasumber kepada seluruh peserta dari bimbingan teknis untuk aplikasi teknologi pertanian yang mereka miliki. Dan dalam BIMTEK ini bukan adalah BIMTEK yang bisa diaplikasikan secara mikro. Jadi siapapun bisa ikut, baik ibu rumah tangga pun juga bisa bergabung gitu. Terutama untuk yang tahun ini kita mengangkat kunci sukses seedling ya, saya beri bocorannya sedikit jadi ya. Kunci sukses seedling dan juga bagaimana menjadi seorang pengusaha di bidang pertanian karena ternyata sangat banyak pengusaha di bidang pertanian, kita sebutnya petani milenial ya. Itu dari ya memang usia masih kuliah, mereka sudah mulai menekuni bisnis di bidang pertanian. Jadi bisnis tidak hanya di bidang food and beverage, juga tidak hanya bidang-bidang yang lain, tapi juga ada di bidang pertanian dan itu yang nanti akan kita angkat. Oke, luar biasa ya Bu Semanistani 2025 ini. Dan untuk seminar ini yang pasti mendatangkan narasumber dari luar negeri ya Bu. Untuk memudahkan para peserta memahami apakah dari panitia menyiapkan untuk menerjemahkan dari narasumber dari luar negeri itu untuk peserta? Baik, kalau secara pemateri luar negeri akan dihadirkan di seminar umum, yang akan diberikan hanyalah materinya saja, seperti itu. Tetapi ketika penyampaian, umumnya kalau dosen yang disampaikan di PowerPoint hanyalah poin-poin penting, sedangkan untuk penjelasannya itu adalah di luar dari PowerPoint dan itu yang tidak bisa untuk kita terjemahkan secara langsung karena ada kalimat-kalimat ilmiah yang tidak bisa secara letterlux kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia. Tetapi untuk modul bahasa Indonesianya insya Allah sudah dipersiapkan. Oke, jadi panitia Semanistani memang sudah sangat proper untuk menyiapkan acara ini dan mempersiapkan acara ini agar acara berlangsung dengan lancar ya Bu. Tentu. Baik, untuk lanjut ke segmen berikutnya, tonton video berikut ini.
ketika kita melihat kesuksesan dari Semanis Tani dari tahun ke tahun, Bu, apa rencana dan harapan untuk pengembangan acara ini di masa yang akan datang? Harapan dari tim khususnya semoga Semanis Tani untuk yang sekarang bisa betul-betul berjalan dengan efektif. Untuk yang kedepannya semoga Semanis Tani terus bisa dikenal dan berdampak pada masyarakat luas, lebih luas lagi daripada yang sekarang. Dan mungkin yang awalnya seminar nasional bisa ditingkatkan menjadi seminar internasional dengan pengalaman kita yang sudah lebih dari 5 tahun menghandle untuk seminar nasional, tetapi kita tetap mendatangkan pemateri dari luar negeri. Amin, semoga seminar ini akan go internasional ke depannya ya, Bu. Amin. Oke, kemudian jika ada mahasiswa atau peserta yang ingin mengikuti Semanis Tani nih, gimana caranya dan apa pesan untuk teman-teman di luar sana agar mengikuti Semanis Tani tahun 2025? Baik, jadi teman-teman sobat JPP ya bisa mengakses eh, Instagram dari jurusan Produksi Pertanian dan juga dari Humas Politeknik Negeri Jember karena flyer dari kami sudah ada di situ. Selain itu mungkin juga ada dari Instagram yang lain karena juga kita promote di berbagai tempat. Denang paling mudah ya di situ di Instagram resmi dari jurusan Produksi Pertanian dan Instagram resmi dari Humas Politeknik Negeri Jember. Di situ sudah jelas baik peraturan kemudian juga link yang harus diisi ya, baik dari seminar umum, paralel dan juga bimbingan teknis. Dan di situ juga sudah ada kontak person dari masing-masing acara. Jadi siapapun yang mau mengikuti kegiatan ini dan ada sedikit pertanyaan, maka bisa langsung menghubungi kontak person yang ada di situ dan insya Allah kita fast respon untuk itu. Untuk pesan buat teman-teman yang ada di luar sana, Bu, biar mengikuti acara seminar Semanis Tani 2025. Baik, pesan saya mewakili dari tim Semanis, sangat jika teman-teman mengikuti Semanis Tani Poli J 2025 untuk yang saat ini tidak ada ruginya. Seperti itu Denang. Jadi sangat untung sekali teman-teman yang memiliki artikel untuk bisa lulus tepat waktu bisa segera disubmit di Semanis Tani untuk diseminarkan dan kami sudah pasti akan terbit di tahun ini khususnya di bulan September atau Oktober nanti Denang. Kemudian juga teman-teman yang mungkin saya masih belum skripsi Ibu, tapi saya ingin ikut silakan join di seminar umum dan itu free, tidak berbayar sama sekali. Jadi sangat tidak ada ruginya untuk bisa bergabung dan sayang sekali jika tidak bergabung khususnya dari mahasiswa Politeknik Negeri Jember karena seluruh pendaftar yang ada di situ tidak hanya dari Politeknik Negeri Jember, kita mendatangkan pemateri-pemateri yang luar biasa dan bisa dinikmati oleh halayak luas di luar Politeknik dan sangat sayang sekali jika teman-teman dari Poli-J sendiri tidak bisa menyaksikan itu. Gitu. Baik, buat teman-teman yang ada di luar sana, jangan lupa untuk mengikuti Semanis Tani 2025 karena acara ini sangat luar biasa dari tahun ke tahun yang diadakan oleh jurusan Produksi Pertanian. Selain mendapatkan ilmu pengetahuan, pengalaman, dan juga relasi yang luas, kita akan mempersiapkan untuk jangka panjang ke depannya, di mana ilmu akan bermanfaat ke depannya dan tidak akan pernah ada habisnya. Terima kasih banyak Bu Dian atas waktu dan informasi yang sangat menarik tentang Semanis Tani 2025. Sungguh menginspirasi melihat bagaimana event terus berkembang dari tahun ke tahun dan semoga memberikan dampak positif bagi pendidikan vokasi terutama di sektor pertanian. Terima kasih kembali Denang telah diundang di podcast dari jurusan Produksi Pertanian ini. Semoga apa yang saya sampaikan memberikan manfaat secara luas bagi Sobat JPP sekalian dan tentunya saya sebagai perwakilan dari Semanis Tani Poli-J 2025 kami sangat menunggu partisipasi dari Sobat JPP sekalian dalam event tahunan 2025 kali ini. Baiklah teman-teman, demikianlah episode kali ini. Sampai jumpa di episode berikutnya hanya di podcast Inspirasi Pendidikan Vokasi jurusan Produksi Pertanian
Politeknik Negeri Jember. Gak JPP, Gak gak oke. oke. Poli J, Sip.